Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Humaira dengan NIM 6670220080 dari kelas 4C Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan membandingkan bagaimana perbandingan sistem ekonomi dan politik dari negara Indonesia dan negara Meksiko. Meksiko merupakan negara terbesar kelima di Amerika berdasarkan luas wilayahnya dan merupakan negara mandiri terbesar ke-14 di dunia. Selain itu, Meksiko juga dikenal sebagai negara terdapat ke-11 dengan populasi Hispanik terbesar. Negara ini terdiri dari 31 negara bagian dan sebuah distrik federal yang merupakan ibu kota negara. Meksiko sebagai sebuah negara menjalin kolaborasi dengan berbagai negara termasuk Amerika Serikat. Amerika Serikat pada gilirannya mendukung kerjasama ekonomi internasional. Hal ini terlihat dari keputusan Amerika Serikat untuk menjadi anggota Organisasi Perdagangan Internasional yaitu WTO atau World Trade Organization pada 1 Januari 1995. Selain itu, Amerika Serikat juga membangun kemitraan regional, salah satunya dengan pendirian NAFTA yang disahkan pada 5 Februari 1991 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1994. Melalui inisiatif kerjasama ini, Meksiko menjadi salah satu mitra dagang terbesar ketiga bagi Amerika Serikat. Selanjutnya, di negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara, dikenal sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman budaya, alam, dan sumber daya. Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan beragam. Dari Sabang hingga Merauke, Indonesia terdiri dari lebih dari 17.000 pulau yang mengakibatkan keragaman etnis, bahasa, dan budaya yang luar biasa dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa. Indonesia adalah negara demokrasi terbesar keempat di dunia dan merupakan rumah bagi berbagai agama dan keyakinan. Selanjutnya, pada sistem ekonomi, Meksiko telah menjadi aktif dalam berbagai perjanjian perdagangan bebas, termasuk perjanjian dengan negara-negara di kawasan Amerika Utara seperti NAFTA. Ketentuan NAFTA yang mengutamakan prinsip perdagangan bebas telah meningkatkan volume perdagangan antara ketiga negara, terutama antara Meksiko dan Amerika Serikat. Sejak tahun 1993, total perdagangan antara AS dan Meksiko telah meningkat secara signifikan dibandingkan dengan perdagangan Meksiko dengan negara-negara di luar NAFTA. Bahkan total perdagangan antara ketiga negara anggota NAFTA mencapai 1 triliun US dollar pada tahun 2011. Lebih lanjut, NAFTA telah membuka akses pasar Meksiko ke Amerika Serikat dan Kanada secara luas yang berdampak pada peningkatan ekspor produk Meksiko ke dua negara tersebut. Oleh karena itu, NAFTA memiliki peran penting dalam mengarahkan fokus ekonomi Meksiko menjadi ekonomi yang didasarkan pada kegiatan ekspor. Selanjutnya, di negara Indonesia menerapkan sistem perekonomian yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila. Prinsip-prinsip ini bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi UUD 1945, terutama pasal 33 yang menekankan pentingnya kesejahteraan sosial. Sistem ini juga mencerminkan semangat kolektivisme, solidaritas, demokrasi, keadilan, kemandirian, dan keseimbangan. Sistem ekonomi Pancasila di Indonesia mengelola produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia. Pancasila sebagai landasan ideologi negara mencakup 5 prinsip. Salah satunya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini memainkan peran penting dalam mengatur aktivitas ekonomi di Indonesia. Tujuan ekonominya adalah memenuhi kebutuhan hidup melalui 3 kegiatan utama, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Meskipun terdapat keterbatasan sumber daya alam atau kelangkaan, oleh karena itu manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang pada gilirannya menciptakan penawaran dan permintaan. Lalu selanjutnya, dari sistem politik, Meksiko memiliki sistem pemerintahan yang mirip dengan Amerika Serikat. Kedua negara adalah republik federal yang menerapkan pemisahan kekuasaan menjadi 3 cabang, serta menggunakan sistem checks and balances dan multipartai. Meksiko adalah sebuah federasi yang terdiri dari 31 negara bagian dan sebuah distrik federal, yaitu Kota Meksiko. Konstitusi 1917 menjadi
Hukum tertinggi negara Meksiko yang membagi kekuasaan menjadi 3 cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden dan kabinet presidensial memegang kekuasaan eksekutif dengan masa jabatan 6 tahun. Kongres yang terdiri dari senator dan anggota dewan mengisi jabatan dalam lembaga legislatif. Selanjutnya di Indonesia, sistem politik Indonesia berasal dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta Konstitusi UUD 1945 yang telah mengalami revisi beberapa kali sepanjang sejarahnya. Indonesia merupakan sebuah republik dengan sistem pemerintahan presidensial di mana kekuasaan terpisah dalam 3 cabang utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lalu ada persamaan dari kedua negara Indonesia dan Meksiko ini, yaitu meskipun terletak di benua yang berbeda dan memiliki sejarah serta budaya yang beragam, memiliki beberapa kesamaan dalam sistem politik, yaitu kedua negara ini adalah republik dengan sistem pemerintahan presidensial yang menempatkan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahannya. Selain itu, baik Indonesia maupun Meksiko mengadopsi prinsip pemisahan kekuasaan antara 3 cabang utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Prinsip ini penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di antara institusi pemerintah, mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan, serta memastikan terwujudnya sistem yang demokratis dan transparan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.